Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Devana Belinda dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya mengambil topik pembahasan tentang keteladanan Rasulullah dalam menjalani masa sulit. Kehidupan itu ibaratkan pelangi, banyak rasa dan warna di dalamnya. Sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak dapat bertahan dalam satu situasi saja. Jenuh, letih, dan bosan akan kita rasakan. Seperti halnya pada era ini, tidak jarang seseorang terfikir dalam benaknya mengapa hidup terjadi demikian. Rasanya semua hal yang terjadi tidak dapat kita terima dengan baik. Namun percayalah, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hidupnya penuh dengan limpahan cobaan dan ujian, namun tidak sedikit pun beliau merasa amarah, beliau merasa sesal. Beliau melakukannya dengan sabar dan ikhlas. Mulai dari beliau sudah menjadi yatim piatu hingga sejak kecil, dan saat beranjak dewasa dalam mengamanahkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan hinaan dan cacian dari orang di sekitar. Lantas kita bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau setegar itu? Satu hal penting yang beliau pegang dalam hidupnya, yaitu mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Rasulullah SAW sangat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Beliau yakin bahwa inilah caranya agar dia tidak pernah absen dalam menyebut namanya. Dari pengalaman itu kita dapat memetik satu hal penting, yaitu sabar dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Semua masalah yang kita hadapi hingga saat ini hanyalah semata-mata rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sabar bukanlah hanya sekedar cara untuk memendam amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar termasuk dalam wasiat-wasiat Allah di buminya. Barang siapa yang menjaganya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang menyanyiakannya maka ia akan hancur. Namun tak jarang hingga saat ini kita menemui pertanyaan, apa untung dari sabar dan ikhlas itu sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi terdahulu membuktikan bahwa ujung dari sabar dan ikhlas itu sendiri adalah keputusan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan semua janji Allah yang ditepatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadis, riwayat, dan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran, tidak pernah satu kata pun yang meragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh terasa begitu nyata. Tak ada yang sia-sia di dunia ini ketika kita mau sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Semua pasti ada ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berani menjanjikan surga dan pahala yang berkali lipat bagi orang yang sabar dan mau menunaikan sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa la innallahi bah wa la naj innallah zina sabaru ajrohu bi isani makanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Maka dari itu pasti kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Maka dari itu, wahai sobat muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, dan tak lupa peran kita untuk menjadikan suasana situasi menjadi lebih baik lagi, terutama pada era saat ini di mana kita harus bisa bertahan dalam satu situasi, dalam satu wadah, tanpa boleh berpindah demi kemaslahatan bersama. Yakinlah dan selalu berhusnuzon kepada kehendak, keputusan, dan rencana Allah kepada kita. Niscaya kita dapat memetik manfaat dan makna kehidupan, sehingga kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.